Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Perkenalkan, nama saya Kurniawan, mahasiswa Prodi Hukum Ekonomi Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Darussalim Bandung. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tentang teori ilmu hukum dalam mata kuliah pengantar ilmu hukum. Rekan semuanya, di teori ilmu hukum ada 4 yang akan kita bahas. Yang pertama adalah memahami pengertian teori hukum. Yang kedua, mengetahui macam-macam teori dalam ilmu hukum. Yang ketiga, mengetahui tokoh pencetus teori hukum. Dan yang keempat, mengetahui kumpulan teori hukum. Langsung saja kita masuk kepada pembahasan kita. Yang pertama, itu ada pengertian teori hukum. Nah, teori hukum ini berasal dari bahasa Inggris, yaitu theory of the law, atau dalam bahasa Belanda disebut dengan res theory. Nah, teori hukum ini pertama kali diperkenalkan pada tahun 1926 dan berkembang pada tahun 1930-an. Nah, teori hukum ini juga merupakan teori yang mengkaji dan menganalisa permasalahan hukum dengan melihat pada sisi normatif, empiris, dan kekuatan mengikat dari hukum. Nah, dan juga terdapat beberapa perbedaan dari para pendapat ahli mengenai teori hukum. Sejalan dengan pertumbuhan jurisprudensi, ada 3 aspek utama teori hukum yang disoroti oleh para peneliti hukum, yakni yang pertama ada hukum natural, ialah ide tentang ada hukum tak tergantikan yang ada dan mengatur kita. Dan yang kedua ada itu jurisprudensi analitik, menanyakan pertanyaan seperti apa itu hukum, hubungan antara hukum dan moralitas. Dan yang ketiga ada jurisprudensi normatif, yaitu berputar seputar apa seharusnya hukum itu dan dengan dasar-dasar hukum dengan penggunaan yang benar pada batasan regulasi dan bagaimana hakim menyelesaikan kasus. Nah, yang kedua kita masuk ke macam-macam teori hukum. Nah, teori hukum ini ada kurang lebih 2 yang disampaikan dalam presentasi berikut. Nah, yang pertama ada teori hukum dalam ilmu hukum normatif. Nah, di sini ada 5 poin dari pembahasan yang disampaikan. Yang pertama itu ada teori hukum kaidah, yang kedua teori hukum norma murni, yang ketiga teori hukum psikologi, yang keempat teori hukum perilaku, kelima teori hukum sengketa. Nah, dan juga dalam sisi lain, teori hukum dalam ilmu hukum empiris ada 4 yang dibahas. Yang pertama ada teori keadaan dasar hukum, teori hukum dan fungsional, teori sistem, dan juga teori hukum politik. Nah, juga penjelasan dari teori hukum dalam ilmu oknum normatif, yaitu yang pertama ada teori hukum kehendak. Nah, di sini teori hukum kehendak menjelaskan dasar logika dari deskripsi ilmu hukum, yakni berumpu pada prinsip ekusi, artinya menuntut sistematika ilmu. Yang kedua, teori hukum norma murni. Teori hukum ini dikategorikan sebagai teori hukum positivisme normatif yang berdiri di atas doktrin bahwa hukum identik dengan norma murni. Yang ketiga, teori hukum psikologis. Teori hukum psikologis ini adalah titik tolak dari teori hukum psikologis pada prinsipnya bahwa peraturan hukum itu dipandang sebagai pencerminan ide-ide yang bermukim di dalam imajinasi. Nah, berikutnya di teori hukum dalam ilmu hukum normatif, yang keempat, teori hukum perilaku. Nah, J.W. Harris menegaskan bahwa teori hukum perilaku ini berusaha untuk mencari konsep-konsep yang dapat menjelaskan makna dari pernyataan-pernyataan tentang perilaku manusia yang dapat diamati. Nah, terus dan juga yang kelima itu teori hukum sengketa. Nah, teori hukum sengketa sendiri menjelaskan eksistensi sistem hukum dalam
kerangka konflik yuridikal. Teori hukum sengketa meskipun menolak hanya hukum, namun peraturan perundang-undangan sama sekali tidak diabaikan karena peraturan tertulis. Dan berikutnya penjelasan teori hukum dalam ilmu hukum empiris. Nah, di dalam ilmu hukum empiris menjelaskan dua macam, yaitu yang pertama teori keadaan dasar hukum, di mana ini teori dasar hukum dari Nonet dan Selzik dengan tiga tipe hukum, yaitu tipe hukum represif, tipe hukum otonom, dan tipe hukum responsif. Nah, sedangkan dari hukum fungsionalnya menurut J. Haredi, berfungsinya teori hukum fungsional dapat dipahami sebagai pengartikulasian suatu hubungan yang ajak di antara berbagai variabel bersifat yuridis dan non-yuridis. Nah, dan yang ketiga itu ada teori sistem. Nah, teori sistem ini memperlihatkan sejumlah besar bentuk-bentuk misalnya politik, ekonomi, hukum, dan daya jangkau dari hukum adalah semua peran-peran yang majemuk. Nah, dan yang keempat teori hukum politik ini dikemukakan oleh R. Wetthalter. Teori hukum politik bertujuan untuk membebaskan hukum dari keabstrakan dan menonjolkan implikasi-implikasi politik dari hukum. Nah, rekan-rekan semuanya, di tokoh-tokoh pencetus teori hukum itu ada kurang lebih 7 orang ya yang mencetuskan teori hukum. Yang pertama itu ada Hans Kelsen, yang kedua ada Friedman, yang ketiga ada Ian Michael Leod, yang keempat ada John Pitt, yang kelima ada Jan Gisel dan Mark van Hoek, yang keenam ada Brackins, dan yang ketujuh ada B. Arif Siddhartha. Nah, masing-masing mereka mempunyai definisi tentang hukum. Nah, dan yang terakhir adalah teman-teman kita masuk ke kumpulan teori hukum. Nah, pada abad ke-19 ada 7 orang yang mencetus teori hukum. Nah, yang pertama ada teori Karl Marx, hukum itu kepentingan orang berpunya. Yang kedua teori Salvini, hukum itu jiwa rakyat. Yang keempat teori Jering, hukum itu fungsi kepentingan. Yang keempat teori Henry S. Main, hukum itu produk adaptasi. Yang kelima teori Emil Durkheim. Dan yang keenam teori Austin, hukum itu tata hukum. Dan yang ketujuh teori Ernst Berlin, hukum itu ide umum, aturan positif. Nah, dan berikutnya di abad ke-20 ada 4 orang juga yang mencetus teori hukum. Yang pertama ada teori neo-Kantian, di mana letak sifat normatif dari hukum. Yang kedua ada teori Rudolf Steiner, hukum itu normatif karena kehendak yuridis. Yang ketiga teori Hans Kelsen, hukum itu normatif karena ground norm. Yang keempat teori Gustav Herber, hukum itu normatif karena nilai keadilan. Nah, dan berikut juga teori-teori dari kubu neopositivisme, yaitu ada 8 ya di sini. Teori Van Weber, teori Leon Duguid, dan teori Jan Ehrlich, teori Theodor Geiger, teori Maurits, teori Gergers dan Telkot, dan juga teori Roscoe Pound. Nah, dan di sini juga ada beberapa penjelasan dari realisme hukum. Yang pertama dari teori Oliver Holmes, hukum itu perilaku hakim. Yang kedua teori Alros, hukum itu rasa wajib. Dan teori kubu neo-Marxist, teori Love Leventhal, hukum itu kepentingan orang berkuasa. Yang keempat teori feminis legal teori, hukum itu kepentingan kaum laki-laki. Dan juga dari kubu eksistensialis, ini dari teori Werner Mayhofer, hukum itu wujud eksistensi dan sosialitas. Dan berikutnya teori dari kubu aliran hukum alam abad ke-20, yaitu dari teori W.A.N. Griffin, hukum itu keinsafan keadilan. Teori Francis Geni, hukum itu perlu tafsiran tekstual. Teori hukum di masa transisi. Teori Nonet Sarjik, hukum produktif. Dan teori Sachito Raharjo, hukum progresif. Nah, demikian yang dapat disampaikan dari teori ilmu hukum. Lebih dan kurang mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.